bagi kita semua. Halo Sobat Pariwisata, kembali lagi bersama kami kelompok Merdu 1. Hari ini kita akan mewawancarai salah satu pengelola dari destinasi wisata Rawa Kalibayam. Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu yuk. Saya bersama dua rekan saya Najwa Ramalia Wibowo, dan dua rekan saya Nino Kiana Gisela Putri, saya Mutia Anggreni Saraswati. Nah, jadi di sini kami udah bersama salah satu pengelola sekaligus salah satu bumdes dari destinasi wisata Rawa Kalibayam. Oke, boleh banget untuk Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dian Afifah. Selama ini saya oleh Kelurahan Siharjo, misalnya Siharjo ya, dulu itu saya diserai mendapat mandat untuk mengelola bumdesnya. Bumdes itu badan usaha milik desa. Atau sekarang kalau di Jogja lebih dikenal dengan Bungkal ya. Bungkal Kelurahan Siharjo. Nah, salah satu unit usaha yang saya kelola di bumdes itu salah satunya ada tempat wisata, jadi mengembangkan destinasi wisata yang ada di wilayah Siharjo itu. Itu lokasinya di Rowo Kalibayam. Mungkin sudah banyak yang dengar sih tentang Rowo Kalibayam, tetapi juga belum viral, belum populer tadinya. Jadi mungkin karena pengelolaannya yang harus berbagai sinergi dari berbagai masyarakat dan mengaku pemerintahan dalam ini kelurahan, dan saya yang ditugaskan di bumdesnya itu untuk mengampu sama-sama dengan beberapa masyarakat yang ada di sekitar Rowo Kalibayam itu. Oke, terima kasih Bu Dia untuk perkenalannya. Kita langsung aja tanya-tanya seputar tentang destinasi wisata Rawa Kalibayam. Sebelumnya, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Apakah baik-baik saja? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, meskipun katanya masih ada kaitannya dengan COVID, tapi ya ini alhamdulillah masih bisa. Oke, sekarang boleh banget Ibu menceritakan sedikit sejarah mengenai destinasi wisata Rawa Kalibayam. Ya, sebenarnya kalau Rowo Kalibayam itu semua masyarakat yang di Jogja udah pada tahu ya Rowo Kalibayam itu apa. Memang dulunya itu masih bersifat tanah persawahan. Lalu ada terjadi peristiwa hujan deras itu, yang dulunya persawahan kembali lagi istilahnya ambles gitu tanahnya, ambles menjadi Rowo. Yang dari dulu sih namanya Rowo Kalibayam, di situ Rowo Kalibayam. Nah, Rowo Kalibayam itu punya nilai sejarah ya, tidak hanya sekedar seperti embung-embung yang lain atau rowo yang lain, tapi khusus untuk Rowo Kalibayam itu punya nilai sejarah. Karena di sekitar Rowo Kalibayam itu kan ada banyak sekali ya tempat pesanggrahan. Di situ ada pesanggrahan Konopakis, ada pesanggrahan yang di dekat itu ada gedung yang masih pondok yang sekarang Pondok Pemuda ya, dulu kan Keraton ya, bekas pesanggrahan ya, pesanggrahan milik Keraton. Nah, di situ katanya nanti bisa dibaca di sejarah-sejarah Rowo Kalibayam. Saya nggak bisa runtuh karena mungkin juga saya nggak hafal ya, kadang ada yang lupa. Di Rowo Kalibayam itu dulu sebelum peristiwa ada ambles itu dulu memang sebuah telaga di tempat itu untuk pemandian putri-putri raja. Terus waktu perang kemerdekaan ya, itu waktu agresi kedua itu juga di situ pernah dijadikan untuk Kapal selam itu? Untuk uji coba kapal selam gitu. Itu betapa besarnya, nggak seperti sekarang mungkin melihatnya kecil, tapi dulu mungkin sampai perumahan Kalibayam dan segala macam luas sekali. Tapi karena perubahan zamannya makin kesini kan mengendap dan akhirnya menjadi lahan-lahan yang untuk pemukiman penduduk. Nah, tinggal yang itu aja, yang seluas berapa ya, mungkin seluas 2 hektar ya, sekitar itu. Nah, 2 hektar itu akhirnya memang lama sekali juga mangkrak.
hanya bagi warga setempat hanya untuk mungkin mancing, untuk dia pokoknya hanya belum dikemas untuk apa namanya untuk menjadi sebuah Destinasi wisata. Nah, terus pada tahun 2019 saya ditunjuk untuk BUMDes, jadi badan usaha milik desa atau badan usaha milik kelurahan. Itu menjadi direkturnya. Saya diminta untuk salah satunya untuk mengawal itu saja, mengawal bagaimana Pulau Kalibayam itu bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata. Tentu saja sampai sekarang saya menyadari belum apa-apa dan belum berhasil apa-apa juga, karena saya menyadari tidak mampu juga kalau saya dalam ini BUMDes dan desa untuk mengcover area yang begitu luas tanpa ada dukungan dari berbagai pihak atau mungkin pemerintahan yang lebih di atasnya, ya akhirnya ya tersendat-sendat, hanya baru sebatas seperti itu. Oke, kalau untuk kelembagaannya sendiri dalam pengelolaan destinasi wisata Rawa Kalibayam ini ada BUMDes dengan apa sih Bu? Kalau dulunya ada Pok Darwis ya, biasa Oh. ada Pok Darwisnya ada. Terus dengan adanya BUMDes ya kita kerjasama dengan Pok Darwis. Pok Darwis juga munculnya juga belum lama juga, mungkin sekitar tahun 2018 atau 2017 sebelumnya. Memang itu mbak, dulunya masih tidak dikelola dengan apa ya, karena ya udah itu seakan-akan menyatu aja dengan warga milik warga, ya udah sama-sama seperti itu, belum dikelola. Terus masyarakat setempat itu kan ada ya mbak ya, tengah di samping ini ada desa sendiri namanya Solowati Sidul. Yang ini masuk wilayah Sidoarjo, yang sebelah sana Sidoarjo. Ya. Oh berarti udah beda ya? Beda dusun ya. Terus nanti di sana ada lagi yang Bubayan, ada lagi Solowati Lor. Nah untuk itu kan sepertinya dulu ya sudah pokoknya dipakai bareng-bareng. Ketika saya masuk menjadi BUMDes ya saya harus mengakomodir semuanya itu, mengakomodir yang selama saya atau BUMDes belum masuk di situ sudah ada, mungkin ada kelompok tadi dari Pok Darwis, terus ada warung-warung makan dan Kemudian sinergi apa aja sih yang dilakukan Pok Darwis dan juga BUMDes itu sendiri Bu? Ya sinerginya banyak sebenarnya ya mbak, ya untuk penataan kawasannya. Kalau dulu warung-warungnya belum, udah pernah ke sana belum? Saya Sudah ya. Mungkin kalau sebelumnya itu kelihatan warung-warungnya nggak tertata, tapi sudah mulai tertata. Ada yang di samping timur sudah berderet, samping barat juga sudah berderet. Dari desa sendiri kan dari tahun berapa ya, 2017 atau berapa itu, saya belum masuk ya. Masuk. Itu sudah ada sih mencoba revitalisasi, jadi mungkin ada taluknya, ada patung sematnya. Oh, Jadi seperti berarti ada itu. penambahan Ada gitu ya, penambahan Bu? untuk menandai bahwa di situ ke depan untuk destinasi wisata. Nah pas saya masuk itu dengan lurah yang baru itu menambah tulisan gitu. Jawa Timur itu ada Rawa Kalibayam. biar lebih dikenal lagi. Ya. Oke Bu, apakah destinasi wisata Rawa Kalibayam ini sampai sekarang masih beroperasi? Kalau beroperasinya masih terus ya mbak, tapi pengelolaan saya kan sempat vakum ya, karena gimana ya mbak, jadi gini, tahun 2020 itu saya itu pembenahan ya, bersama Pok Darwis membenahi warung-warung supaya rapi, dan saya mencoba membuka kerjasama dengan pihak Kemenparekraf. Dan Kemenparekraf waktu itu memberi apa ya istilahnya modal dalam bentuk saya mengajukan apa. Nah saya melihatnya di situ kan potensi sekali nih, nah ada payung pop dan segala macam. Nah itu saya ajukan, terus bebek-bebekan, permainan air itu mbak, Genjot itu ya. Terus rakit, saya diminta untuk presentasi dan segala macam, sehingga berhasil saya mendapatkan dana untuk itu, untuk payung pop dan segala macam Dari Kemenparekraf. dari Kemenparekraf. Nah, setelah itu kan terus saya buka, jadi setiap hari Minggu itu rame ya, Sabtu Minggu payung popnya ya rame, bebek rame. Nah tapi kan terus ada itu tadi yang mahal.
dahsyat itu tadi Covid. itu Covid. sudah akhirnya banyak pengunjungnya semakin berkurang, terus kami juga ditekan-tekan nggak boleh mengadakan keramaian-keramaian, Ya, tidak boleh berkerumun ya. tidak boleh berkerumun. Nah, harus ada pembatasan. Nah, ketika ada pembatasan, saya sendiri sebagai pengelola mencoba terus untuk menghidupkan kawasan itu, sehingga saya mengajak kerjasama dengan pemilik wahana permainan anak. Oh, itu berarti Yang belum sih pernah Iya, tahu ada biang lala. ada biang lala, Seperti pasar malam. Iya, seperti pasar malam itu pernah. Itu selama mungkin 2 minggu, kalau nggak mungkin 1 bulan mungkin lebih ya. Tetapi ya akhirnya mereka juga yang saya ajak kerjasama juga mengeluh karena kan sedikit pengunjungnya. pengunjung. Jadi ya akhirnya kita ya mau gimana lagi, memang kondisinya memang seperti itu. Nah, sekarang begitu, tapi saya juga belum kembali lagi ke sana, juga saya belum koordinasi lagi lebih lanjut dengan Pak Lurahnya, dengan masyarakat setempat mau gimana lagi untuk mengatasi yang kemarin sudah vakum, maka mau menghidupkan dan menghidupkannya mau seperti apa. Tapi yang penting kalau kali Bayangin sendiri sih nggak kayak kelola sih sepertinya tetap ramai aja setiap minggu atau Sabtu buat olahraga, sepeda masih banyak, iya sampai sekarang mancing terus ya seperti itu, karena itu sebenarnya sepertinya kan sudah menyatu dengan warga setempat. Nah, ke depan saya nggak tahu, mungkin pihak kelurahan sendiri punya agenda-agenda untuk pengembangannya seperti apa ke depan, juga belum ada realisasinya. Ya, intinya semuanya mau mengembangkan itu, dan saya yakin kalau itu nanti bisa dikembangkan dengan maksimal ya bisa iya menjadi dan itu di tengah kota, maksudnya meskipun itu terwilayah desa, tapi kan keberadaannya bisa jauh dari hutan ya itu. Dan sayang kalau nggak dikembangkan mangkrak lagi kan gitu ya berhenti lagi. ya. Oke Bu, berarti bisa disimpulkan kalau penyebab dari berhentinya pengoperasian kawasan baru ini akibat COVID ya? Iya. Ya kalau kami baru mau buka, baru toko-toko, baru mau bagaimana? Baru mau mulai ya? Baru mau mulai COVID, nggak boleh apa-apa, nggak boleh ada yang datang, nggak boleh berkerumun. Nah, berhenti. Padahal waktu itu pemerintah juga sudah ngasih bantuan dalam bentuk itu tadi, atau flying food dan segala macam. Ya sekarang ada, jadi belum bisa. Nah, apakah penyebab dari dampak COVID itu tuh sangat berpengaruh di masyarakat sekitar ya? Ya, khususnya perekonomian. Iya, ya nggak ada yang datang Mbak. Dulu tuh warung-warung seneng ketika saya sudah mencoba, yuk bareng-bareng nih, ada ini nih, flying fox, ada ini nih, dan nanti kalau ada yang datang, nanti ada sepeda, ada yang bermain itu, ada apa, ada terus malam ini ada wahana apa itu kayak pasar malam. Ya, kayak pasar malam. Ya. Kan itu nggak boleh, Iya. nggak boleh ya, kasihan juga warung-warung itu ya akhirnya ya kayak itulah, yang penting melakukan itu aja. Iya. Tapi kalau beritanya Bu, itu masyarakat di daerah Lawakan Baru, apakah mereka semua itu ikut berpartisipasi dalam mengembangkan atau hanya sebagian saja? Kalau dari kami sih sebenarnya ngajaknya semuanya, ayo terlibat. Bahkan untuk warung yang sebelah timur itu sudah didata, itu sekitar berapa? 60. Itu dari warga sekitar ya? Oh, jadi setiap RT itu ada yang mungkin ada yang 7, ada yang punya kapleng semua. Dan waktu itu ketika penataan hanya 2 kali 3 meter kalau nggak salah ya kan, lupa ya. Pokoknya udah kapleng-kapleng. Penataan kiosnya itu. Ya penataan kiosnya dan sudah terdata. Tapi kan mereka itu nunggu aja, kami ya tak buka, lalu kami aku belum seperti itu. Kalau begini itu sangat berdampak banget. Ya, makanya ketika udah gitu, kita kan merasa tertantang juga ketika ada warga yang seperti itu, ya kita mencoba untuk bagaimana supaya banyak yang datang. Tapi kan terus COVID itu ya udah kita nggak bisa ngasih apa-apa. Terus para pemilik warung itu banyak yang nggak buka, mereka kan juga mencari rezeki yang lain seperti itu. Jadi kesannya ya seperti itu akhirnya sekarang ini saat ini loh. Tapi kami yakin ini udah mulai banyak yang datang. Udah mulai bangkit lagi. Oke, kalau untuk program kerjanya sendiri dari kelembagaan BUMDes, Darwis itu tuh kalau boleh tahu ada apa aja sih Bu?
yaitu ya kelompok warung Ya, budaya. kelompok. Terus nanti untuk wahana yang ada di situ itu kan pengen saya juga ya nanti yang nangani selain Kok Dawi juga pemuda ya mau mereka tak libatkan untuk menangani itu. Tapi kan kadang juga pemuda kerja ya. Jadi mereka belum bisa sih kemarin belum bisa sehingga belum bisa terus ada warga nanti parkir, yang parkir itu juga kita meskipun semuanya menjadi di bawah koordinasi saya, tapi tetap kita serahkan ke warga nanti parkir nanti siapa yang menangani kelompok, ada kelompok juga kelompok parkir, kelompok warung, kelompok yang menangani wahana, kelompok darwis itu nanti satu nanti kita sama-sama. Nah, kan tadi kan ibu kan sempat mention bahwa di pembagian kiosnya tadi ada dari RT ini mulai 7 gitu lah. Kalau boleh tahu nih Bu, pembagiannya itu seperti apa sih Bu? Kan itu 1-2 dusun ya Bu? 2 atau 1? Apanya itu? Yang dari kawasan itu. Kalau yang di Sidoarjo ya milik orang-orang Sidoarjo. Oh. Terus kalau yang Solo Pakis itu ya orang-orang Solo Pakis yang mau saja, karena tidak semua orang mau. Karena kan lihat kondisi Mbak, mau ngapain sepi betul lah. Jadi cari yang lain. Itu kalau ramai dia mau permasalahan dia ya. Biasa saya paham, nanti saya udah nggak masalah kan. Yang penting datanya ada yang yang saya minta kalau yang sebelah timur ada sendiri nanti ketuanya yang ketua kelompoknya nggak barat ketua kelompoknya warung-warung. Karena itu kan warung menggunakan tanah khas saya, jadi kan semuanya juga harus di bawah benda dan saya harus melaporkan penggunaan tanah. Romo kali banyak itu juga kas desa kan, yang ada di kanan kirinya itu biasalah itu di cancel istilahnya itu juga punya. Itu yang kita pakai untuk warung-warung itu. Jadi kita jangan sampai menggunakan milik pribadi, semuanya harus di bawah kas desa supaya saya sendiri juga bisa enak untuk melaporkan dan penggunaan tanah kas desa seperti apa. Karena kelurahan hingga bahwa tanah kas desa itu digunakan untuk warga untuk meramaikan destinasi wisata. Kan tadi kan kita bisa lihat ya Bu, jadi dalam pengelolaan Rawakan Baru ini melibatkan banyak partisipan kayak dari darwis, bumdes dan masyarakat. Kira-kira nih Bu, dalam mengelola itu ada hambatan atau konflik yang terjadi nggak sih Bu? Karena itu kan banyak ya Bu ya maksudnya. Nah kira-kira itu ada masih hambatan atau konflik yang jadi saat Selama pengelolaan. Banyak sih Mbak, semuanya saya kira mesti ada ya hambatan. Ya pasti Pastinya ya. Seperti pembagian warung itu juga jadi masalah. Tapi kan saya dasarnya untuk pembagian warung, saya kan belum mengelola di situ, sudah warung sudah ada. Oh. Nanti ya saya lanjutkan aja. Enggak kok dari saya untuk sendiri. Buat ya Bu. Udah dari itu aja, ya udah dilanjutkan aja. Itu RT ini ada berapa, Pak RT-nya, ayo udah dilanjutkan aja. Tinggal saya itu hanya untuk anak mengidentifikasi, melaporkan, mendata, gitu, melaporkan. Karena itu kan meskipun warga memiliki, tapi itu kan berdiri di atas tanah khas desa. Jadi tetap ada Mbak. Maksudnya ada yang protes, Pasti ya. Nah ketika saya nggak dapat, bukan saya yang memberi ke mereka. Saya datang ke situ sudah ada. Cuma Melanjutkan ya menata aja, menata, mendata saja, dan melaporkan ke kelurahan. Kalau itu mereka menggunakan tanah pribadi, bukan kewenangan saya untuk mendata. Begitu itu mendata tanah kas, ya saya punya kewenangan untuk mendata dan saya melaporkan. Pasti nggak jadi Mbak. Apalagi nanti jadi di masyarakat tuh biayanya besar. Dulu parkir, dulu mungkin hanya per orang, tapi begitu saya masuk harus ini ya, harus dikoordinasi nih, nggak bisa perorangan, rame, Ini kan gitu ya. Itu berat lah, kalau di bawah itu berat. Maksudnya kan konflik-konfliknya itu seperti itu, ya. Dan dengan masyarakat, jadi saya ya cuma sabar-sabarnya aja, maksudnya sabar-sabarnya lah. Saya main nonton bukan milik saya kan nggak merasa memiliki itu semua. Saya hanya menata.
dengan pemerintah enggak sih Mbak, karena saya kan hanya ditugasin saja ya. Dalam hal ini pemerintah desa ya, enggak ya dia apapun perintah dia kalau saya suka, kalau nggak cocok ya, masyarakat mesti ada kok kayak gini Bu, ini isi dari desa apa, desa itu ini. Ya saya juga tadi saya ngomong sama kelurahan ini ternyata ya teman-teman yang dia itu nggak mau kalau modelnya seperti ini ya. Oke Bu, kembali lagi nih, apakah di destinasi wisata Rawa Kalibayar ini ada tiket masuknya atau cuma nanti gratis terus cuma bayar parkir sama yang mau naik wahana gitu? Rencananya ada, tapi belum kesampaian, udah COVID jadi Sakit itu. tapi begitu masuk kan sebenarnya untuk apa tiket itu kan kami pakai untuk satu untuk kebersihan, untuk keamanan dan segala macam. Tapi ya kembali lagi nanti orang-orang udah nggak suka kok ada tiket dan segala macam, karena udah terlalu lama tuh mereka masuk di situ tuh itu kan ruang bebas dari dulu. Ya sudah akhirnya enggak. Tapi kan saya udah ada yang misal naik bebek bayar, naik bebek itu bayar, flying stop bayar, lewat itu aja. Terus kalau warung buka ya harus saja harus bayar dong kan itu. Jadi untuk tiket masuknya belum, parkir bayar. Nah kalau untuk kayak wisatanya itu nanti penghasilannya tuh masuk ke kas desa atau masuk ke pribadi ke yang punya gitu? Ini ya itu kembali lagi ya Mbak ya. Kalau perencanaannya sih kita bagus, maksudnya melihat ya itu bisa. Itu kan BUMDes ya nanti yang menangani. Terus BUMDes sendiri juga cari Mbak, cari kerjasama itu kan KPK itu model ya, misalnya kecuali kok BPDB. Terus penghasilan itu kan masuknya ke BUMDes, itu ya kaitannya dengan wahana permainan. Nah, masuk ke BUMDes, nanti ada sharing dengan kelurahan berapa persen ya, mungkin 20 atau berapa harus kita serahkan. Lebihnya untuk biaya operasional. Operasional itu ada yang mengguni PT, ada yang mengguni BP. BP itu kan harus pakai dayo. Kalau BP sih enggak, tapi dia harus ngawasi. Paling juga harus ada petugas yang itu. Terus kalau warung itu karena itu pribadi ya saya serahkan penghasilannya cuma dulu ada semacam kartu setiap bulan, tapi juga belum melapor untuk COVID, jadi kita saya juga pusing ya, kita jalan aja gitu, belum ada apa-apa lagi. Nah berarti antara kelurahan sama BUMDes Kodapes itu komunikasinya berjalan aman ya, dan kadang kan terus ada misal ada pelatihan Kodapes, ada program-program itu loh dari misalnya ada kabupaten pelatihan Kodapes dan nanti itu dari kita di Rawalia Bayam menjadikan kalau itu pelatihan. Dulu waktu masih rame-ramenya Rawa Kalibayar, kira-kira per hari itu bisa berapa wisatawan itu kayak gitu Itu Mbak, tapi ya hitungnya itu sepeda aja sekarang datang 50 peserta. Lumayan Sabtu Minggu ya, Sabtu weekend mungkin ya. Dan waktu itu kan begitu masuk mereka pada foto-foto. Nah ini kan kita juga belum menarik retribusi ya. Cuma sukarela yang memenuhi kota itu aja nggak kepenuhan. Kalau di gitu ya. Karena namanya sukarela. Makanya ketika saya masuk kan pengen saya ya udah yang masuk harus bayar. Tapi itu tadi kembali lagi terus ada COVID juga belum terrealisasi. Terus Sabtu Minggu waktu belum COVID aja ya Mbak ya, mungkin ya pas saya yang ngelola ya sebelumnya juga udah banyak itu ya kalau orang naik sepeda aja ya 50-an Sabtu Minggu, belum nanti sore, terus nanti yang dia dulu bagus Mbak, sebelum COVID itu di situ ada lampion-lampion kecil-kecil yang sekarang rusak orang nggak tahu saya bagus sudah. Terus sana sering untuk ada event, bahkan juga mengembangkan kalau ada event-event ada di sana supaya warung-warung itu hidup laku. Itu cara mengelola untuk menghidupkan kawasan ya. Nah kalau untuk promosinya sendiri nih Bu, selama Ibu jadi BUMDes itu melalui apa aja sih Bu? Ya cuma promosi lewat media medsos sudah aja waktu itu ya. Itu aja juga ya mau digarap. Mau kita tahu ya itu kan belum Mbak. Saya masuk di sana kan tahun 2019
akhir gitu loh Mbak. Oh, berarti Jadi kan udah kalau COVID ya, jadi mau apa jadi kita enggak. Tapi yang penting waktu itu saya udah berusaha untuk presentasi ke Kemenparekraf supaya kawasan itu mendapatkan bantuan, namanya bisa turun juga. Tapi ya nggak ada yang datang. Iya, pada takut itu dulu bicaranya gitu. Oke, dari teman-teman apakah ada pertanyaan lagi? Berarti untuk saat ini tuh upaya untuk membangkitkan kembali destinasi wisata tersebut tuh masih akan dilakukan atau kayak nanti dulu deh? Lagi proses ya? Lagi proses atau gimana? Kalau sana itu sekarang tetap jalan Mbak, meskipun dari sisi bumdesnya itu belum melakukan lagi penataan nanti, tapi kan tetap jalan. Yang penting itu udah COVID selesai, karena Juni. Terus penataan dari bumdes itu juga baru saya koordinasi terus sama Pak Lurahnya, Lurah siap itu mau kapan, mungkin tahun depan ini kita mulai lagi. Karena kan melihat kondisi tuh Mbak, kalau kemarin mau kita mulai tiba-tiba tidak boleh ditutup lagi ya Pak. Jadi saya ambil aja dulu nunggu situasi dan bagus dan ini ya udah. Terus dari kelurahan sendiri juga ada program-program itu Mbak, nanti nggak tahu kelurahan juga kerjasama dengan pihak investor lain. Oh, untuk pengembangan itu. Seperti itu. Tetap itu Mbak, tetap istilahnya kawasan itu tetap, karena banyak orang yang tertarik, investor pun tertarik. Tapi kan kadang kendalanya itu adalah karena kas perizinannya di rumit, kita kan nggak bisa kalau milik anunya sendiri. Kalau tahu Bapak, apakah akan membentuk Kopdaris baru atau pakai Kopdaris yang sebelumnya? Enggak lah Mbak, Kopdarisnya itu aja. Itu tetap kita lagi kita ajak. Cuman diaktifin lagi. Karena Mbak, biasanya gini. Dulu tuh yang mesti Kopdaris, tiba-tiba muncul bumdes, itu kan terjadi semacam ya semacam ketidaksukaan. Padahal saya selalu ngomong nggak ada bumdes itu kan hanya fisiknya, Kopdaris kan lebih ke mungkin promosinya, lebih ke apa ya jasa-jasanya ini. Tapi kalau penyediaan fisik kan tidak bisa kelurahan ke Kopdaris, tapi kalau kelurahan ke bumdes bisa gitu. Jadi kita minta kerjasama. Tapi ya namanya ya banyak nasib. Ya, mungkin ini proses pemulihan kembali. Ya itu kan coba baru kita mencoba, ayo kita COVID ini semangat dong Bu. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, nah itu tadi tuh seputar cerita ya, sejarah tentang destinasi wisata Rawa Kalibayam dan pengelolaannya. Oke, sebelum ditutup mungkin Ibu boleh kasih closing statement Ibu buat yang ada sobat pariwisata yang nonton gitu. Oh iya, ya. Oke, ya, yang pengen apa namanya ya berkunjung ke Rawa Kalibayam, ya silakan, udah bisa lah sekarang itu udah begitu COVID dinyatakan sudah ya selesai 100% belum, tapi sudah bisa, sudah terbuka. Monggo yang mau bersepeda lagi bisa kemana, bisa menikmati kuliner-kuliner yang sekarang ini warung-warung juga sudah buka. Terus yang penting lagi kalau ke itu ya cuma mari kita jaga bersama untuk kebersihan, terutama kebersihan, jangan sampai kotor karena sampah ya, sampah. Kami kan sebagai pengelola merasa berat kalau pendatang tidak mau menjaga kebersihan, nanti kami yang akan kewalahan. Jadi seperti itu ya. Silakan untuk datang, dan mungkin tahun depan ini wahana-wahana udah kembali kita buka, kayak flying fox kita perbaiki lagi supaya bisa dinikmati oleh para pengunjung seperti itu. Ya mungkin itu saja. Mohon kita persilakan datang, makan berbondong-bondong lah untuk datang ke tempat wisata Rawa Kalibayam. Nah itu tadi guys closing statement dari pengelola Bumdes Destinasi Wisata Rawa Kalibayam. Tunggu apa lagi? Langsung cus datang ke Rawa Kalibayam guys. Apalagi destinasi Rawa Kalibayam ini udah jadi uji coba kapal selam ya Bu yang sangat menarik sejarahnya. Nah sangat menarik, apalagi di sana di tahun depan nih udah ada wahana baru, udah ada warung-warung mulai beroperasi kembali gitu. Oke. Mungkin
ini Bu, terima kasih banyak sudah mau Meluangkan waktu. untuk kita wawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo Sobat Pariwisata, kami dari kelompok Bantul 1 yang beranggotakan saya Miralviana Faiza Putri bersama dua rekan saya Najwa Gamalia Wibowo dan saya Mutia Anggreni. Nah, di sini kami akan mewawancarai salah satu pengelola destinasi wisata Rawa Kalibayem. Boleh banget nih untuk Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arif Purnomo. Kebetulan saya menjadi Ketua RT 6 Sidorejo, Ngasiharjo, Kasiar Bantul, yang mana sangat berdekatan dengan Rawa Kalibayem. Oke, terima kasih Bapak. Nah, oke, tanpa berlama-lama kita lanjut aja langsung ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Ya. Oke, pertanyaan yang pertama itu boleh banget nih untuk Bapak menceritakan sejarah terbentuknya Rawa Kalibayem gitu Pak. Sejarah singkat saja. Terbentuknya Rawa Kalibayem itu sebenarnya Rawa itu sudah ada sejak zaman penjajah ya, karena itu adalah kalau dulu tempat pemandian dari keraton gitu ya. Tetapi setelah lama itu tenggelam, akhirnya tahun 2003 atau 2005 itu terjadi banjir bandang yang akhirnya sawah-sawah di situ longsor semua, akhirnya membentuk suatu cekungan besar yang kita sebut Rowo gitu ya. Nah, saat itu ditemukan fosil kapal. Jadi ada satu fosil kapal, ada alat-alat pertanian, alat-alat pertukaran. Jadi yang ditemukan saat setelah banjir, dan dari 2003, 2004, 2005 sampai 2006 itu menjadi destinasi wisata. Ketika itu melihat banyak orang yang mau melihat fosil kapal itu. Tetapi setelah lama fosilnya diangkat, itu terbengkalai lagi. Dan ini mulai 2019 sudah kita bersihkan untuk kita coba menjadi suatu destinasi wisata yang baru. Oke Bapak. Nah, kalau dalam pengelolaan destinasi wisata Rawa Kalibayem itu ada kelembagaan apa saja sih Pak yang ikut berkontribusi? Awalnya kita murni ditunjuk oleh desa gitu, menjadi suatu kelompok ya, jadi kelompok sadar wisata Pok Darwis yang satu kita namakan Raka Mulia, jadi Rawa Kalibayem Mulia gitu ya. Karena harapannya memang dari Rawa itu kita bisa mengangkat perekonomian warga di sekitar situ gitu. Selain Pok Darwis yang di-SK-kan oleh beliau Bapak Lurah langsung, ditandatangani oleh Bapak Lurah, juga kita bekerja sama dengan BUMDes saat itu. Jadi ya BUMDes desa. Jadi BUMDes desa yang menyupport semua kegiatan yang ada di Rawa Kalibayem. Jadi sebagai pelaksana Pok Darwis, sebagai mitra dari pelaksana adalah BUMDes saja. Oke, kalau untuk kelurahannya sendiri itu termasuk ke kelurahan mana Pak? Ngestiharjo atau? Iya, jadi kelurahannya ke Kelurahan Ngestiharjo. Oke. Pak, kalau boleh tanya nih, dari sinergi Pok Darwis dan BUMDes itu tuh ada output apa sih Pak yang dihasilkan? Awalnya kami berjalan sendiri ya, jadi Pok Darwis berjalan sendiri sebelum ada BUMDes. Jadi outputnya ya kita banyak istilahnya mata pencarian baru dari warga sekitar yang memanfaatkan keberadaan Rawa itu. Awalnya seperti itu. Tapi dengan adanya BUMDes, akhirnya kita bersinergi, beberapa support itu juga dibantu oleh BUMDes. Nah, akhirnya outputnya ya dari dari spot-spot yang dibangun tadi, akhirnya ya menghasilkan ya dalam tanda kutip uang lah gitu ya. Jadi uang karena umpamanya BPBD-an gitu kita juga bayar gitu, terus perahu juga bayar. Ya intinya kalau dari keseluruhan sih outputnya ya masyarakat bisa terbantu secara
perekonomiannya gitu. Ya. Oh, berarti di destinasi wisata Rawa Kalibayam ini tuh ada wahana wisata gitu ya Pak? Ada wahananya seperti kayak bebek-bebekan gitu? Iya, jadi kita bentuk dulu, kebetulan ada 2 dusun ya yang menaungi Pok Darwis ini. Jadi dusun Sono Pakis Kidul dan dusun Sidoarjo. Awalnya kita dari dusun Sidoarjo ya, karena melihat potensi itu air, kita pengennya yang mencari suatu istilahnya wahana yang bergeraknya di air gitu. Kita buat saat itu perahu getek gitu, karena memang kita mau mencirikan yang khas desa gitu ya. Jadi sebenarnya banyak tawaran perahu-perahu dari anggota dewan, perahu-perahu biasa, tapi kita membuatnya suatu perahu getek gitu. Jadi perahu getek saat itu kita beroperasi jam mulai asar sampai menjelang maghrib di hari biasa. Terus kalau Sabtu Minggu weekend itu kita full dari pagi sampai nanti sore gitu. Dan itu per harinya berapa? 5.000 rupiah ya? Untuk bagaimana sih Pak sinergi antara Pok Darwis dan Bumdes sendiri, maksudnya kayak lewat diskusi atau ada rapat atau bagaimana dalam mengembangkan destinasi wisata Rawa Kalibayam? Iya, jadi per minggu kita karena ini baru gitu ya, jadi kita masih intens ya. Jadi berkomunikasi antara Pok Darwis dengan Bumdes kita instan. Jadi intens untuk mengadakan pertemuan, evaluasi dan sebagainya. Per minggu kita rapat dengan pengurus Pok Darwis, pengurus Bumdes dan Bapak Kepala Desa saat itu ya. Jadi itu. Jadi kita per minggu nanti evaluasi 1 bulan kita evaluasi. Jadi hal-hal apa yang mungkin bisa dibuat ataupun membuat inovasi-inovasi yang baru. Jadi biar lebih rame, lebih bagus dan lebih bisa dinikmati lah. Berarti komunikasinya berjalan dengan baik ya Pak? Iya. Rawa Kalibayam ini masih beroperasi sampai sekarang Pak? Kalau mulai 2000 pandemi kita beroperasi Mbak ya. Jadi pandemi 2 tahun itu merupakan peak kita untuk mendapatkan ya dalam tanda kutip cuan lah gitu ya. Ya, cuan. Karena banyak orang mungkin banyak orang bosan di rumah dan sebagainya. Kita buka dengan prokes yang sangat ketat. Saat itu kita sediakan tempat cuci tangan, terus masker dan sebagainya. Jadi pandemi 2 tahun itu kami rasakan malah membawa berkah bagi kami. Iya, malah meningkat. Seiring selesai pandemi kita malah loyo gitu ya, karena banyak yang pengen berkepentingan masuk di situ gitu. Terus beberapa pengurus Pok Darwis juga mundur secara pribadi maupun kelompok itu, jadi satu persatu mundur ya, berbagai alasan lah, jadi baik secara personal, kesehatan maupun yang lainnya. Nah itu yang menyebabkan kita saat ini jadi terbengkalai lagi gitu. Karena satu demi satu pengurusnya mundur. Nah, terus mungkin ada beda pendapat antara pengurus yang ada di Pok Darwis sendiri gitu. Jadi karena Pok Darwis ini kan tadi saya sebutkan ada 2 lokasi ya, Sono Pakis Kidul dengan Sidoarjo. Walaupun dalam satu lingkup Pok Darwis, tetapi kita punya dua wilayah, dua kubu gitulah. Nah, mungkin itu yang sangat susah disatukan ya, karena mungkin ya beda kepentingan, beda tujuan. Iya betul. Oke, kalau dari penyebab itu tadi tuh berdampak banget ya sih Pak buat perekonomian, baik perekonomian atau yang lain di masyarakat sekitar gitu Pak? Ya, terima kasih. Jadi yang jelas sangat berdampak. Yang paling jelas kita rasakan itu di pedagang kaki lima itu. Jadi kalau adik-adik nanti lewat di Rawa Kalibayam itu kan kalau sore ada pedagang kaki lima ya. Jadi di atas jembatan. Dulu kita itu semua pedagang itu masuk. Kenapa masuk? Karena biar mereka pembeli itu bisa fokus di situ. Jadi tidak di jalan. Dan itu saat itu hampir, kalau sekarang paling 4 ya yang jualan ya. Kalau dulu 10-an, hampir 10 pedagang. Pedagang kaki lima itu? Iya, tidak kita punguti, hanya mereka
memberikan uang kebersihan aja lah seikhlasnya, karena kita tidak mematok harus bayar berapa, parkir pun juga nggak mematok, ya udah tinggal uang kebersihan aja berapa gitu kita kasih di kotak gitu lah. Nah itu hampir 10 itu. Terus belum yang ruko, hampir semua ruko kita bangun ruko. Oh berarti ada rukonya juga Ya, ya Pak? 8 ruko saat saat kita dulu gayung-gayungnya hampir semuanya penuh. Di Minggu pagi, Sabtu pagi itu rata-rata penuh, karena apa? Mereka ngincar ada pesepeda itu. Oh benar banget. Jadi yang goes-goes itu lah itu. Nah, tapi sekarang tinggal 3 ruko ya yang beroperasi, tinggal 3 ruko di Sidoarjo, 2 ruko di Sonopati situ. Ada kalau dulu itu hampir penuh itu. Kalau kita lihat di Sonopati Kidul itu di atas selokan irigasi itu hampir penuh, dari utara ke selatan itu ruko macam apapun ada jualan semua ya. Iya, nah itu. Jadi yang paling jelas dampaknya situ. Jadi sekarang rata-rata ya yang mengeluhnya karena itu, terutama yang pengojek yang rakit ya. Jadi rakit dulu kan modelnya kan mingguan. Jadi saat itu kita ambil orang untuk kita training dulu untuk melakukan belajar mengemudi rakit itu dan sebagainya. Nah, itu lumayan itu hasilnya. Jadi dari rakit itu, makanya setelah rakit hilang, yang jualan hilang, ya udah, jadi dampaknya ekonominya harus jelas menurun. Kalau untuk sosialisasinya sendiri itu dilakukan sama pemerintah dari kelurahan atau dari situ Pak? Sosialisasi apa? Sosialisasi yang tadi Bapak mention di buat training itu tadi Pak. Oh, yang untuk yang yang pelaku wisata. Ya, pelaku wisata. Jadi ada dua. Jadi kita juga lakukan sendiri, pemerintah juga lakukan. Oh. Jadi mungkin pemerintah bantuan termasuk pelatihan pembuatan produk, terus pelatihan bagaimana bersabda pesona ya. Iya, sabda pesona. Itu ya. Ya, sabda pesona pernah kita lakukan. Kita undang semua UMKM, semua yang berkecimpung di situ, baik itu pedagang, tukang parkir dan sebagainya, kita undang. Jadi memang kita pengennya ya udah, kalau dulu sih istilahnya ya wisata yang murah, tapi tidak murahan gitu loh. Jadi tidak membosankan. Makanya dulu inginnya kita punya banyak inovasi. Bahkan kalau seminggu itu kalau bisa harus ada sesuatu yang baru, inginnya seperti itu. Makanya berbagai cara ya kita lakukan. Jadi cari sponsor lah, walaupun ya dalam tanda kutip pemerintah masih ikut ya, karena BUMDes kan lahannya untuk APBD-nya desa kan dari BUMDes itu. Jadi kadang ya kita dibantu BUMDes, sebenarnya kayak perahu BBBA itu juga bantuan dari BUMDes. Flying Fox. Oh, ada flying fox. Ada flying fox. Pak, kalau boleh tahu nih Kak, Pak, apakah masyarakat sekitar itu diwajibkan untuk berpartisipasi atau oke lah yang mau aja gitu Pak? Awalnya yang mau saja, Oh. awalnya. Jadi kita itu dulu merintisnya itu awalnya yang mau ya berkisar 10-an orang lah, terutama yang pinggir-pinggir rawa itu. Dulu tujuan kita hanya satu sih, biar nggak jimbrung gitu ya. Kita bersihkan, jadi dari jogging tracknya ya, mana dari jogging tracknya hanya untuk memfasilitasi pemancing awalnya. Jadi awalnya hanya memfasilitasi pemancing itu, jadi biar nggak istilahnya mereka nyaman lah nanti. Terus yang kedua kita membersihkan enceng gondok yang ada di situ, karena dulu setelah mangkrang itu kan hampir seluruh mana dipenuhi oleh enceng gondok, hampir seluruh perairan. Nah, tiap minggu kita ya bisa dibilang relawan lah. Jadi hanya maksimal itu 10 orang. Itu pun kita tidak mencari bantuan apa-apa. Ya kalau mau membersihkan nanti ya warga sekitar ada yang nyumbang minum, ada yang nyumbang makan, snack dan gitu. Seikhlasnya. Iya. Tetapi setelah berjalan 2 bulan lah, 2 bulan itu
teman-teman yang lain, warga yang lain itu jadi antusias, jadi ingin berpartisipasi gitu ya. Cuma kan kita juga tahu kapasitas kita ya. Jadi kalau berpartisipasi jangan kalahkan dulu. Kalau lingkungan biasanya kita tampung. Jadi lingkungan, jadi kebersihannya, kerapiannya, kenyamanan dan sebagainya kita tampung. Tapi kalau nanti ke arah ekonomi itu yang perlu kita kaji. Dalam artian kaji gini. Jadi orang ini seberapa dampaknya, seberapa persen dia nyumbang ke rawa Kalibayam tadi gitu ya. Kalau dia tiba-tiba datang itu mungkin secara kalau ekonomi tidak kita ACC gitu. Tetapi kalau kita mau bantu penghijauan itu saja dan sebagainya, oke lah kita. Tapi nanti kalau ke ruko, hanya ruko sih sebenarnya. Kalau mereka datang kaki lima dan biasa kita tampung. Termasuk beberapa kemarin juga kita sampaikan bagi yang punya usaha itu odong-odong gitu. Itu iya, itu monggo silahkan masuk di situ. Kalau buat itu kan sempat ramai banget gitu ya Pak Kalibayam. Nah itu tuh setiap harinya tuh ada target pengunjung nggak sih Pak? Kayak misalnya ada 200 minimal, kita ada target tertentu gitu nggak sih Pak? Kalau kita karena itu merupakan wahana yang baru gitu kita nggak targetkan sih. Jadi kalaupun ada yang nggak bisa bayar naik kapal ya biasanya mereka hubungi saya gitu. Jadi yang kontak itu hubungi saya, yang nakodanya itu kira ya udah nggak apa-apa lah karena pengen gitu ya, nggak ada target. Jadi secara target per hari kita pun nggak target itu. Jadi yang penting kita sudah batasi jam operasional Senin Jumat jam 3 sampai setengah 6 itu. Kalau Sabtu Minggu pagi gitu ya. Ya namanya usaha ya, naik turun lah biasa. Jadi peak wahana yang baru gitu kita nggak targetkan sih. Jadi kalaupun ada yang nggak bisa bayar naik kapal ya biasanya mereka hubungi saya gitu. Jadi yang kontak itu hubungi saya, yang nakodanya itu kira ya udah nggak apa-apa lah karena pengen gitu ya, nggak ada target. Jadi secara target per hari kita pun nggak target itu. Jadi yang penting kita sudah batasi jam operasional Senin Jumat jam 3 sampai setengah 6 itu. Kalau Sabtu Minggu pagi gitu ya. Ya namanya usaha ya, naik turun lah biasa. Jadi peak namanya Sabtu Minggu itu peak. Jadi banyak sampai nolak bahkan sampai setengah 6 gitu ada yang belum naik gitu ya, ada. Tapi ya kadang ya sepi gitu. Tapi 2 tahun pertama itu hampir tidak pernah sepi kalau dilihat dari laporan ya, terutama dari kapal, karena pendapatan kita sebenarnya hanya dari kapal dan kebersihan saja. Jadi 2 item itu kita tidak narik sewa ruko, tidak ada tiket masuknya ya? Nggak ada tiket masuk. Iya. Naik wahananya. Iya, cuma naik wahananya, naik bebek, hanya dari situ. Terus awal-awal dari kamar mandi umum juga dari situ. Tapi itu pun tidak kita patok itu. Kecuali yang wahana kita patok. Tapi kalau kamar mandi umum, terus parkir itu kita tidak patok. Udah kita sediakan kotak gitu aja lah, suruh ngisi terserah. Seikhlasnya itu. Iya. Kalau untuk kira-kira banyaknya pengunjung setiap harinya itu bisa akumulasi berapa sih Pak kira-kira per hari waktu per harinya berapa itu? Per hari? Iya. Kalau per hari 5.000. Wow. Enggak, 5.000 itu 5.000 kalau dapatnya 1 juta berarti. Oh, berarti artinya 5.000 Iya, tiketnya. Berarti sekitar 200. 200 ya? Ya mungkin kalau rata-rata ya 100 lah. Oh. Ini rata-rata karena Sabtu Minggu kita ikutkan ya. Iya. Jadi seminggu itu kita ikutkan Sabtu Minggu ya 100. Kalau sekarang ini? Kalau sekarang itu hanya goes saja ya. Jadi sekarang itu kalau saya perhatikan di sana Sabtu Minggu itu ya rata-rata 25 orang. 25. Itu pun goes sih ya. Goes. Karena beberapa memang belum ada sentuhan perbaikan ya. Jadi umpamanya kita sudah mengajukan
untuk patungnya digosok lagi, dicat lagi, itu kan juga belum. Saya yakin kalau patungnya itu digosok lagi Lebih menarik ya, iya, Pak. minimal gowes ya untuk selfie lah. Iya. Oke, tadi kan Bapak sempat mention bahwa ada yang menghubungi Bapak kalau nggak bayar gitu ya Pak ibaratnya. Iya, Nah, iya. itu tuh ya. Nah itu tuh untuk penghasilannya sendiri tuh masuk ke pribadi atau masuk ke kas Desa, Bumdes gitu, Pak? maksudnya setiap kan itu kan ada warung-warung juga tuh Pak. Iya, iya. Terus, nah itu tuh maksudnya ke kas desa atau ke uang yang pribadi pribadi gitu tuh. Oh ya, jadi kita tidak ada yang namanya kepentingan pribadi ya, apalagi uang pribadi gitu nggak ada. Oh. Jadi semua dulu masuknya adalah di kas Pok Darwis. Oh. Jadi dari seluruh pendapatan, terutama kan kita hanya dua pendapatannya, dari kapal, bebek, dari wahana, Ya. sama dari yang tadi ya, parkir. Kios. Oh. Enggak, kios nggak kita tarik. Oh. Kios untuk yang punya kios itu. Iya, nggak kita tarik. Yang punya Oh, kios. berarti ya kios itu masuk ke individu ya Pak Iya. penghasilan. Kalau Oh. kios malah mereka untung karena bahan-bahannya itu juga bantuan, bahan-bahan pembuatannya itu bantuan, terus mereka bayar sewa, ya kan? Jadi lebih banyak, harusnya lebih banyak untungnya yang kios itu, karena nggak kita tarik. Nah, kalau yang di bebek sama di kapal, bebek sama parkir tadi, yang retribusi tadi kan gratis tuh, seikhlasnya. Seikhlasnya. Dan kita dari itu masuk ke kas Pok Darwis. 60% masuk di kas Pok Darwis, 40% ke pengelola. Dalam artian ke person yang bersangkutan. Gini, Yang ikut mengelola. enggak, Yang jadi kapal. hanya ya, jadi gini, di kapal kan ada nakoda, Ya. terus di retribusi kan ada penjaga Penjaga. pintu masuk dan penjaga parkir. Terus di di pengelola ada sound system. Jadi yang tiap hari bunyikan lagu-lagu dan Oh, ada sebagainya. lagu-lagunya juga. Iya, jadi untuk menarik pengunjung kita lagu-lagu, terus untuk edukasi COVID saat itu, prokes itu kan kita juga butuh itu sarana horor dan sebagainya. Nah itu kita hanya bagi berlima saat itu. Jadi berlima. Jadi kebersihan, terus pengelola parkirnya 2, terus pengelola soundnya 1, terus nakodanya 1. Jadi dari dana yang masuk per bulan, bahkan nggak per bulan ya, bayarannya per minggu itu. Wow, lumayan. Per minggu, jadi 60% masuk ke kas, terus 40% kita punya. Jadi, Berarti bisa dibilang kayak saling menguntungkan satu sama iya, lain, iya. Pak, ya? Dan yang pribadi karena mereka kerja kan. Iya. Betul. Nah, jadi pribadinya karena mereka kerja, tetapi full uang kembali ke Pok Darwis. Buat apa? Ya buat peningkatan sarana prasarana, inovasi. Nah, itu kita juga bikin lampion, Oh. terus bikin yang tempat selfie yang menjorok di Oh, rawa iya, ala-ala gitu ya, Nah, ala-ala. itu jadi kita tingkatkan untuk bayar itu. Jadi seminggu, kalau sebulan itu mungkin bisa dibilang ya nanti balik nol lagi, karena uang yang masuk kita ambil lagi, uang yang masuk ambil lagi gitu. Mungkin untuk meningkatkan ya Pak? Iya, jadi tujuan kita seperti itu. Dulu kita pernah sharing dengan Bumdes, pengennya kita karena Bumdes yang pengen memfasilitasi semua, kita ya sharing aja dengan Bumdes. Kalau dulu keinginan kami dari Pok Darwis itu ya kita bayar Bumdes saja lah, setor kita bayar. Karena kan nanti uangnya kembali ke kita lagi ya. Nah, pengennya kita per bulan setor ke Bumdes saja berapa. Tapi saat itu belum ketemu nominal fixnya, terus pembayarannya seperti apa, ya akhirnya ya udah kita tamu di Pok Darwis saja. Jadi kita selama punya kas ya nggak minta Bumdes. Jadi Bumdes hanya membantu umpamanya ya tadi dia memberikan BPBPan, nanti dikelola sharingnya sebagian ke Bumdes, karena kan modalnya dari mereka, Flying Fox juga modalnya dari mereka, jadi kita balik lagi ke Bumdes. Jadi kalau bisa dibilang kalau yang individu Untuk promosinya sendiri seperti apa saja ya Pak? Ya?
promosi dulu kebetulan kita punya wartawan ya, jadi almarhum Pak Wiwi itu kan wartawan SCTV dan Indosiar. Jadi kita intens di situ. Bahkan sampai sekarang kalau lihat YouTube-nya beliau itu masih banyak yang tentang Romo itu. Jadi kita terbantu dengan adanya beliau. Iya. Jadi media elektronik, media massa, ya terus saat itu Facebook, Instagram itu full kita banjiri di situ. Mereka juga tahu-tahu sendiri karena kalau kami dulu pengelola mikirnya nggak muluk-muluk sih, orang-orang situ dulu aja lah gitu. Mungkin dari mulut ke mulut ya Pak? Iya. Karena saya warga deket situ juga, karena tahunya juga dari mulut ke mulut. Iya, jadi nggak terlalu terlalu berpikiran wah ini kudu tak promosi ini. Karena kami yakin ketika itu baik, itu pasti mereka akan datang sendiri. Karena terus terang Gowes itu kan juga merupakan sarana promosi yang bagus sebetulnya. Jadi Sabtu Minggu ketika ada Gowes, bahkan saat itu dari Pertamina itu sewa kapal 1 hari, terus sewa kapling, dia mau apa istilahnya bukan dinner ya, breakfast di situ. Jadi kita suruh menyediakan meja kursi, terus nanti makannya soto, itu kita suruh menyediakan, itu dari Pertamina. Terus dari media Indonesia itu apa ya? Dia nyewa kapal, jadi muter-muter itu nyewa kapal. Jadi saat itu kapalnya disewa, jadi bukan harian gitu ya, jadi disewa. Gitu. Itu udah booking dulu ya Pak? Betul, jadi udah booking, nggak tahu untuk apa. Nah itu, jadi promosinya ya dari situ-situ. Jadi kalau kita intens, kayaknya enggak sih, enggak kepikiran gitu ya, enggak kepikiran. Cuma ya karena tadi yang jelas terbantu dengan adanya tadi rekan yang pengurus yang wartawan tadi. Terus yang kedua ya tadi Gowes itu terbantu. Saat itu kan banter-banternya Gowes itu. Iya, viral-viralnya. Saya juga coba lihat di Facebook, lihat itu banyak sih. Padahal saya nggak pernah post di Facebook maupun Instagram, saya nggak pernah post itu. Biasanya ibu-ibu sih ya. Bisa. Oke Pak, kan tadi kan antara Pak Darwis dengan Bumdes itu kan saling berkaitan ya, sinergi. Nah itu tuh program kerja apa sih Pak yang udah dihasilkan dari kontribusi itu? Kedua belah dari Pak Darwis dan Bumdes. Oh ya, jadi gini, jadi Pak Darwis itu kan kalau bisa diistilahkan kan dia bagian teknis ya, pelaksana. Sedangkan Bumdes adalah ya kalau panitia SC sama OC gitu. Jadi Bumdes itu hanya pengarah saat itu ya, pengarah dan pencari dalam tanda itu modal. Jadi Bumdes itu aktif untuk memberikan sesuatu yang baru di Rowo itu. Jadi contohnya tadi ada Flying Hawk, terus ada sekretariat, ada musola dan sebagainya, itu peran Bumdes semua. Karena terus terang kalau Pak Darwis suruh bangun itu ya nggak punya modal. Kita iuran aja enggak ya, dapat tarian aja enggak, kan tariannya Sukarno tadi ya. Nah itu enggak, makanya ya bantuannya Bumdes bentuknya itu seperti itu. Jadi mau cari modal dari dinas mana itu Bumdes ya. Kalau kita ya hanya melaksanakan aja. Ketika proposal beliau sudah ACC, ya kita melaksanakan aja. Maunya membuat dermaga untuk BPWPA, ya kita yang buatkan. Jadi bentuknya seperti itu. Ya walaupun secara hierarki, secara organisasi, ya seimbang sih antara ketua Pak Darwis dengan ketua Bumdes itu jalurnya jalur koordinasi, jadi bukan jalur perintah gitu ya. Tetapi ya kita sadar, jadi karena kita nggak mampu untuk nyari uang itu, ya udah kita bisanya otot mengandalkan otot, ya udah kita kerja. Jadi kita ya membuatkan dermaga, membuatkan yang jelas tiap hari kita full untuk jaga kebersihan, udah itu aja. Jadi menyiangi rumput, terus memotong-motong yang sudah rindang dan sebagainya. Jadi full.
Oke Pak, kira-kira kalau untuk hambatannya sendiri nih Pak dalam pengembangan destinasi wisata Rawa Kalibayam itu apa sih Pak? Kalau saat ini sih hambatannya mungkin apa ya kurang koordinasi saja sih. Kalau kita ya semuanya dikumpulkan terus apa namanya dan semuanya diberi arahan untuk satu tujuan itu, saya kira bisa ya dikembalikan lagi seperti dulu bisa. Dan satu, kalau saya sih dalam membuat suatu destinasi wisata itu yang harus dikesampingkan pertama ekonomi lah, faktor ekonomi. Kalau faktor ekonomi itu bisa disampaikan, saya kira pasti jalan. Karena dulu kita juga nggak mikir akan ramai seperti itu, terus apa namanya tiap minggu kita bisa dapat uang 1 juta, enak banget ya, nggak mikir gitu. Tapi apa namanya, karena nggak mikir itu, jadi kita rezeki kita tambah gitu ya. Coba kalau kita mikir dari awal, wah aku pengen 1 minggu kudu 500 orang, saya kira malah nggak jalan. Jadi kalau itu dikesampingkan, saya kira akan lebih enak ya. Terus kita juga butuh bapak asuh sih, dalam artian gini, kita itu kan kita itu banyak kepentingan ya di situ ya. Jadi apalagi itu 2 wilayah, pasti akan ada apa intrik-intrik gitu ya. Jadi yang sini pengen A, sini pengen B, nggak ketemu gitu. Nah makanya kita perlu bapak asuh itu untuk menyebarkan itu. Jadi kamu pengen B, ini A, ini B, ya udah kita cari C lah. C yang nanti menguntungkan yang B, menguntungkan yang A. Nah hanya butuh itu aja. Kalau itu sudah bisa, saya kira bisa dijalankan lagi. Dari teman-teman ada pertanyaan lagi nih? Cukup, mungkin cukup ya misal ya dan gitu ya. Oke. Iya, ya nanti kita tunggulah. Jadi saya dan teman-teman warga kami sebenarnya pengen lagi sih, memulai lagi minimal untuk warga kami. Mikirnya untuk warga saya dulu gitu ya. Itu kan soalnya lokasinya di 3 AT ya untuk Sidoarjo itu, AT 2, AT 7, AT 6. Nah, tapi dulu kan juga mulanya dari AT kami gitu ya, AT 6. Nah, pengennya kemarin juga gitu. Udah dikit demi sedikit kita ulangi lagi gitu, siapa tahu akan nanti bisa seperti yang kemarin gitu. Ya memang susah ya. Jadi karena orang yang pernah dalam tanda kutip disakiti gitu kan, ya itu perlu lagi wes patah hati itu apa balik enak kan susah gitu. Tapi insya Allah nanti Perlahan ya Pak. Iya. Perlahan pasti. Betul, karena kemarin ketemu teman-teman Sonokapis itu juga mereka juga masih mengharap itu. Jadi kita Pordarwisnya kan ada ketua 1, ketua 2. Ketua 1 di Sidoarjo, ketua 2-nya di Sonokapis Sido. Kemarin juga masih bersilaturahmi ke saya itu. Jadi ingin, ayo mas kita buka lagi lah. Saya juga paham, wah iyalah mereka juga butuh, kita juga butuh gitu ya. Cuma kan belum ketemu aja, jadi belum ketemu, jadi belum sepemikiran lagi. Nanti kalau sudah sepemikiran lagi saya kira bisa. Berarti ada rencana untuk mengembangkan kembali destinasi Rawa Kalibayam itu Iya, ya Pak ya? bahkan kemarin kan ada tawaran dari Kanjeng Gusti Yuda kalau saya, dari Keraton itu kan untuk mengembangkan itu kan 7M gitu. 7M lumayan ya. Iya, sangat besar sekali. Cuma kan kita nggak mau mencapai itu lah. Nanti soalnya kalau masuk swasta, nah itu akan susah. Karena kan apa-apa berbayar kalau swasta ya. Karena ya katakanlah parkir pun kita pun masuk sebagai warga situ pun kan belum tentu kalau gratis gitu ya. Iya benar. Makanya daripada swasta masuk, saya pikir ya kalau warga bisa kita kembangkan. Karena itu sangat strategis kalau kita lihat. Tidak jauh dari kota juga sebenarnya ya Pak ya? Jadi tidak jauh dari kota, terus itu lingkungannya masih asri ya. Adem kan itu kalau lah itu. Dan ya sebenarnya sangat potensial sekali. Saya tuh masih ketemu jadi. Cuma iya. Eman kalau terbengkalai Iya, gitu ya Pak. kita bikin di mana-mana, kita bikin di Klaret, di mana aja jadi lah. Sama soalnya kampungnya Dewi itu bisa gitu ya. Tapi kan masih masih punya keringanan seperti itu sih. Iya. Jadi suatu saat bisa nanti untuk tinggalan kita buat lagi yang menarik.
Oke Sobat Pariwisata, sebelum saya akhiri nih video pada kali ini, boleh banget nih untuk Bapak kasih closing statement buat Sobat Pariwisata yang udah nonton nih. Ya, terima kasih. Jadi ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, satu, kalau mengembangkan suatu destinasi wisata, kesampingkan faktor ekonomi lah. Jadi faktor ekonomi harus dikesampingkan dulu. Itu pasti akan jadi. Tapi kalau kita pengen meraih faktor ekonomi dulu, insya Allah akan susah. Ya gitu. Oke, bener banget sih Pak. Oke, Sobat Pariwisata yang ada di rumah, mungkin cukup sekian ya video dari Kelompok Bantul 1. Oke, saya sebagai presentator yang mewawancarai Bapak mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Oke, Sobat Pariwisata di rumah, saya Najwa Kamalia Wibowo dan dua rekan Saya Mira Fiana Faiza Putri Dan Muti Andreni. izin mengundurkan diri dan terima kasih sudah menonton video kita. See you. See you.